selawat yang dibimbing oleh Ibu Ami kepada Ibu Ana, pada Ibu Ana kami persilakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu semuanya, coba Bu, yang di baris ini maju dikit biar yang di ibu itu bisa masuk. Ya Bu, maju Bu dulu, satu senjata. Ayo Bu. Ya Bu, Ibu. Di sini juga boleh. Bu, Bu, Ibu, maju Bu. Bu cepat Bu, biar kita cepat Bu. Udah mau jam 5. Ya Bu, maju Bu, biar enak. Biar nanti kalau secara langsung nilainya bagus kelihatannya. Ya. Ini masuk RCTI ini. Ya, nanti masuk RCTI. Ya Bu ya. Ya, yang masih berada di teras masuk dulu. Rugi usahakannya dari Jakarta. Kepada Ustazah Rumiela, waktu dan berdebat kami persilakan. Terima kasih Bu Ketua. Enggak. Udah full. Ya itu udah satu paket. Saya bilang bukan saya prioritas KTPI. Iya, lagian di sekitar kita pun masih banyak yang harus dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala saya beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lillahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalam wal barakah wa ziyadata al mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat al
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, ibu-ibu sholihah, insya Allah calon bidadari surganya Allah. Bajunya sudah baju warna surga, jadi warna favoritnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu warna putih dan warna hijau. Karena kalau kita lihat yang hijau itu bikin seger, betul kan? Makanya disunahkan kalau lagi stres, lagi depresi, lagi banyak pikiran, lagi mumet, lihat aja yang hijau-hijau. Bukan uang 20.000, bukan. Kalau uang 20.000 malah tambah mumet ya, malah yang segernya lihat yang merah-merah. Lihat bunga, lihat pepohonan, atau kalau dekat ke laut lihat lautan yang luas, biar kita refresh lagi, seger lagi pikiran dan hati kita. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sore hari ini tambah solihah, tambah sehat walafiat, tambah bahagia lahir batinnya, berkah di setiap urusannya, tambah bahagia rumah tangganya, tambah bahagia keluarganya, tambah juga rezekinya yang halal, yang berkah, berlimpah dari berbagai arah untuk bekal ibadah. Dan kelak waktunya tiba, insya Allah karuniakan husnul khotimah, dan kelak bisa duduk bersama dengan kekasih hati tercinta, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur atas karunia sehat, karunia kesempatan, karunia hidayah, sehingga di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2025, tanggal 7 Sofar 2 Agustus, kenapa Juli? 2 Agustus 2025, tanggal 7 Sofar tahun 1447
Hijriah kita masih ada di atas muka bumi. Ini suatu anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Jadi kalau kita bersyukur setiap waktu, yakin Allah akan menambah ketenangan dan kebahagiaan. Jadi jangan salahkan siapapun kalau dalam waktu 24 jam banyak sumpahnya daripada bahagianya, berarti itu sinyal dari Allah kita terlalu banyak mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri yang sudah Allah berikan, tapi kita terus membayangkan sesuatu yang belum ada, yang sudah ada malah kita tidak ingat. Boro-boro bersyukur, ingat aja enggak. Naudzubillah dari sehat nikmat bukan ibu? Nikmat. Kalau sehat makan sama aja apa aja lezat. Makan mie ayam enak, minumnya es jeruk. Makan ayam penyet nikmat, minumnya teh kobe. Kalau lagi sakit makan sama sop buntut enak enggak? Yang makan yang nunggunya, kita yang makan apa-apa pahit. Mumpung Allah masih kasih sehat, perbanyak bersyukur, diantaranya dengan taklim, dengan silaturahmi. Karena ingat ibu, Allah menyuruh kita ibadah bukan Allah mau merepotkan hambanya, enggak. Allah itu maha baik sekali. Percaya tidak? Baik. Tidak ada yang melebihi kemahabaikan Allah. Tidak ada yang lebih menyayangi diri kita kecuali Allah. Kita disuruh ibadah, tujuannya apa? Untuk kemudahan dalam hidup kita. Makanya kalau dengar adzan itu panggilan sayang dari Allah. Ada pengumuman di WA grup dari Ibu Ketua, ada jadwal taklim. Syariatnya Ibu Ketua yang undang, hakikatnya yang undang siapa? Allah. Yang ngirim pesan syariatnya Ibu Murni, hakikatnya yang ngirim pesan siapa? Allah. Kalau bisa dibahasakan, sudah jangan ngobrol terus. Sudah jangan ngurus pekerjaan rumah terus gak ada habisnya. Yuk ke masjid, cas iman, cas ilmu, biar hidup gak terlalu berat. Karena kalau hidup jauh dari Allah itu berat. Apa Bu? Hidup jauh dari Allah itu berat, susah. Kalau kita mau hidup mudah, deketin dong yang maha memberi kemudahan. Siapa yang memberi kemudahan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang rindu akan syafaat beliau, berusaha sekuat tenaga memegang ajaran beliau, berusaha sekuat tenaga istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah kita semua termasuk golongan hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah memasuki bulan Shofar. Bulan apa Ibu? Shofar. Tulisan Arabnya Shod Fa Ro. Shofar diambil dari kalimat sofrun. Sofrun itu nol, kosong. Kenapa setelah
diberi nama bulan Safar karena Muharram itu kan waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah itu apa Bu? Pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi pas memasuki bulan Safar, kota Mekah itu lengang, kosong. Karena orang-orang yang sudah beriman pindah ikut Rasulullah SAW di bulan Safar ini ke kota Madinah. Jadi kosong waktu itu kotanya. Dan ada beberapa peristiwa agung, peristiwa bersejarah, peristiwa mulia yang harus kita ketahui yang terjadi di bulan Safar. Sebelum disebutkan kejadian apa saja yang terjadi di bulan Safar, kenapa ini harus dikaji? Karena pentingnya kita tahu sejarah. Ya Bu, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tahu betapa luar biasa perjuangan beliau. Kita lihat suami kita aja Ibu, pulang kerja keringetan ya Bu ya. Terus ditanya, papa mau makan? Mau, papa lapar. Kita itu merebes mili, tahu nggak merebes mili Bu? Sedih ya Bu. Betapa beda ibu, beda bapak, suami kita habis-habisan mati-matian cari uang untuk menafkahi anak istrinya. Tadinya kan gak kenal sama suami kita, betul tidak? Tapi setelah menikah menghabiskan seluruh waktunya untuk bertanggung jawab demi kebahagiaan kita sebagai istri dan anak-anak kita. Apa kabar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang disebut cinta sejati kecuali cinta sejatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta sejati antar sesama manusia. Kenapa disebut cinta sejati, Ibu? Kalau suami kita sayang ke kita ada batasnya. Mungkin kalau kita manut, turut, kita disuruh ngikut. Tapi kalau udah mulai membangkang, sayangnya udah mulai pudar. Betul tidak Bu? Ada batasnya. Sama halnya kita kepada anak, cinta. Tapi ketika anak sudah dewasa, lupa akan jasa-jasa orang tuanya, malah tidak ingat kepada perjuangan orang tuanya. Ada nggak ceritanya anak durhaka? Ada ceritanya ibu durhaka. Banyak ya Bu ya. Jadi ada batasnya cinta sejati antara manusia dan manusia. Tidak ada lagi yang melebihi cinta sejatinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak ada batasannya, Ibu? Perlu Ibu ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia, yang diingat bukan keluarganya, bukan. Yang diingat bukan anak-anaknya, bukan. Tapi apa yang beliau risaukan? Kita sebagai umatnya. Bertemu tidak pernah, hidup pun rentang waktunya ribuan tahun, tidak kenal, tidak pernah lihat. Tapi ibu merasa tidak, kalau ibu sedang sholawat, apalagi sedang marhaban, bergetar hati kita, seolah-olah kita rindu sosoknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketemu beliau belum kan Bu? Belum pernah. Itulah yang dinamakan cinta sejati. Jarak waktu yang luar biasa jauh, berabad-abad, bertemu pun tidak pernah. Tapi ketika disebutkan nama mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, refleks lisan ini menyebutkan sholawat untuk beliau. Apalagi lagi marhaban, tergerak hati, bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan air mata kerinduan. Nah, jadi itu pentingnya tahu sejarah. Kenapa? Adanya cinta dari saling kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya ibu-ibu
sebelum kita mengetahui salah satu peristiwa mulia yang terjadi di bulan Safar, saya tidak bosan mengingatkan untuk sama-sama hafal bulan Islam. Kalau bulan Masehi saya nggak ragu lagi sama ibu-ibu, pasti tahu semuanya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apalagi kalau tanggal muda, ya Bu ya, jauh-jauh hari udah dilingkari itu. Gajian ayam embek. Nanti sama Besti, hai Besti, nanti aku gajian loh tanggal 6, jalan-jalan yuk ke Nagoya Hill. Itu udah direncana itu. Nah sekarang jangan sampai kita terlena dengan dunia, lupa tentang kehidupan yang abadi. Rupanya kita punya bulan kita juga, bulan tahun kita juga, yaitu tahun Hijriah. Yo sama-sama, jangan bosan, biar tidak lupa. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul ini kalau kuliah ibu itu sudah S1, bahkan mungkin S2, bahkan kalau ibu murni udah S3 ya Bu ya, saking ngajinya udah lama. Yuk kita ujian, barisan depan, ayo dari ibu sebelah kiri saya sampai sebelah kanan saya. Semangat, kita nilai yang paling semangat hadiahnya umroh. Baru Dzulhijjah. Saya lihat dari video banyak yang lip sync, alias tidak bergerak bibirnya, nggak ngikutin. Gagal. Ulang lagi. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul
sendiri. Mulailah dari hal terkecil. Betapa kita harus bangga sebagai orang Islam, yang orang Islam punya tahun sendiri, bulan sendiri. Jangan sampai anak-anak kita, penerus kita nggak tahu yang namanya Muharram, nggak kenal yang namanya bulan Safar. Jangan, karena Islam akan siapa lagi yang mensyiarkan kecuali kita lah orang Islam sendiri. Apa saja peristiwa agung yang terjadi di bulan Syawal? Di antaranya adalah pernikahannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijatul Kubro. Siti siapa, Bu? Khadijatul Kubro. Nah, Ibu harus kenal, karena Khadijatul Kubro adalah Ummul Mukminin. Semua istri-istri baginda Rasulullah SAW, ibunya kita, ibunya orang-orang beriman, dan harus diteladani apa saja sifat-sifat dari istri baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengikuti sekemampuan kita. Dan mudah-mudahan dengan kita berusaha meniru kebaikan-kebaikan beliau, kelak di akhirat kita berada di barisannya baginda Rasulullah SAW dan di barisannya Siti Khadijah dan istri Nabi yang lainnya. Ya, ketika menikah Rasulullah SAW usianya 25 tahun. Siti Khadijah usianya 40 tahun. Zaman dahulu di masanya Siti Khadijatul Kubro itu wanita bisnis woman. Wah, kalau zaman sekarang mungkin selebgram sukses, bisnis woman sukses, yang endorse-nya ratusan juta bahkan lebih. Kenapa Siti Khadijah memilih baginda Rasulullah SAW yang sederhana? Karena Siti Khadijatul Kubro sudah melihat bibit-bibit kejujuran, sifat-sifat mulia dari baginda Rasulullah SAW. Itu terbukti ketika kita menikah karena Allah, lalu memilih pasangan yang satu jalur untuk mendapatkan ridho Allah, itu rumah tangganya dijamin adem ayem, ya Bu. Tapi adem ayem bukan berarti tidak ada problem. Namanya manusia harus ada masalah, karena masalah itu jalan pengembangan jiwa agar lebih baik lagi. Adanya ujian itu jalan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik lagi. Gak mungkin rumah tangga gak ada badainya. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Yang jangan ibu sering melihat rumah tangganya artis. Nanti ibu gak bakal bersyukur. Yang ditonton Raffi Ahmad, ada yang ganteng. Nanti lihat suami sendiri kok hitam. Nah, itu suami sendiri jalan surga kita ya Bu. Jangan sering melihat rumah tangga orang lain. Takutnya rentan kita tidak mensyukuri pasangan sendiri. Selagi dia hidup, syukuri. Selagi dia kerja, bertanggung jawab, syukuri. Selagi dia menjaga kita, syukuri. Jangan pernah membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Apalagi nih catatan Bu, catatan. Ada yang namanya setan yang Allah ciptakan khusus untuk merusak mahligai rumah tangga. Setan itu diberi nama Dasim. Dan setan Dasim itu akan sangat terhormat, diberi penghargaan tertinggi levelnya kalau bisa merusak rumah tangga umatnya baginda Rasulullah SAW. Hati-hati. Jadi ibadah terlama, ibadah terpanjang itu rumah tangga. Kalau mulai dalam hati ada rasa-rasa sumpah, rasa-rasa marah,
rasa-rasa kurang, cepat istighfar. Ya Allah, masih banyak kebaikan dia daripada kekurangannya, masih banyak kelebihan dia daripada kekurangannya. Fokus kepada kebaikan pasangan kita. Hilangkan pikiran mengingat kekurangan pasangan kita, karena kita menikah bukan dengan malaikat. Selagi kita menikah dengan manusia, namanya manusia tempat salah, namanya manusia tempat hilang. Ada salahnya jalan ibadah kita kalau kita mau memaafkan. Ada kelebihannya jalan ibadah kita jadi bersyukur ketika melihat kelebihannya. Pokoknya udah, kalau jadi orang yang beriman semuanya beruntung, semuanya nilai kebaikan. Nah, kita ulang lagi tadi peristiwa mulia di bulan Syawal, pernikahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Ibu, kira-kira ibu kalau dapat salam dari Bapak Amsakar, kan sekarang wali kotanya Bapak Amsakar kan, wakilnya Ibu Claudia, ada salam nih khusus buat ibu. Ibu merasa tersanjung tidak? Iya dong, dia kan orang nomor 1 di Batam. Contoh, ibu, saya ketitipan salam buat ibu dari Ibu Claudia, dari Bapak Amsakar. Wah, ibu tersanjung, merasa dihargai, merasa bangga dikenal orang nomor 1 orang Batam. Ini Siti Khadijah dalam hidupnya mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, wanita surga ada 4 yang jelas dalam hadisnya. 1, Siti Khadijah, ya Bu. 2, Siti Fatimah. Siti Fatimah siapa Bu? Putrinya. Siti Khadijah istrinya. Yang ketiga, Maryam. Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Siti Asia, istrinya Fir'aun. Ini 4 wanita sudah dijamin menjadi wanita surga. Kira-kira kita udah dijamin belum masuk surga? Boro-boro ya Bu. Aduh, husnul khatimah juga kita masih ngarep, ya Allah, berilah husnul khatimah ya Allah. Pokoknya udah, kalau udah husnul khatimah kesananya surga aja. Makanya kan kita sekarang meskipun wirid males, ada bosennya, ada lelahnya, ini usaha kita mau mendapat tiket husnul khatimah. Kadang ke suami ada gondongnya, ada marahnya, ada sebelnya, tapi kita meredam. Ya Allah, inilah saya berusaha baik setiap saat agar saya kelak pantas mendapatkan tiket husnul khatimah. Karena kalau udah husnul khatimah udah jalurnya kesananya mulu surga, ya Bu. Nah, Siti Khadijatul Kubra mendapat salam loh Bu, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keistimewaan Siti Khadijah, dan sehingga Siti Khadijah mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, adalah Siti Khadijah semasa hidupnya ikut andil mensupport tenaga, harta untuk perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ibu-ibu suaminya bukan ustaz atau suaminya bukan kiai, nggak punya pesantren, tapi ibu bisa mendapatkan nanti di belakang benderanya Siti Khadijah. Maka ketika ibu punya kelebihan sehingga ibu bisa menghasilkan apa ini Bu? Jari loh, masa ini uang? cuan. Kata ibu kan ini tanda Umi. Ketika ibu diberi kemampuan sehingga ibu bisa menghasilkan uang ibu ikut mensupport untuk kesehatan finansial keluarga, insya Allah itu pahalanya jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita
memohon, kita akan bersama di barisannya Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi jangan ada bahasa gini, uangmu, uangku, uangku, uangku. Nggak boleh ya Bu ya. Apalagi sampai bohong, nggak boleh Bu. Kata suami mah, ada kan simpanan, ini papa kurang. Oh nggak ada, habis. Padahal emasnya banyak ya Bu. Nggak boleh keluarin kekurangan untuk anak, kekurangan untuk beli beras. Justru ketika kita dihadapkan pada ekonomi yang sulit dan kita bisa andil di dalamnya untuk ikut menyelamatkan kesehatan finansial rumah tangga, itu jalan yang Allah siapkan agar kita mendapat pahala sabar, pahala berkorban, pahala berjuang. Kata ibu Umi, suaminya yang kayak mana dulu? Kalau suami saya mah kalau ditolongin keenakan, jadinya malah males. Nah itu mah rahasia dapur sendiri ya Bu ya. Udah jangan curhat, pokoknya ibu yang tahu dapur rumah tangga masing-masing. Ini kalau kita merasa belum ada jaminan masuk surga dan belum mendapat salam dari Allah, minimal ikutin kebaikan Siti Khadijah yang sehingga Allah melihat kesungguhan kita taat kepada suami dengan yang bisa kita lakukan. Semoga dengan ibadah kita yang sedikit, baca Quran males, sedekah masih mikir-mikir, sholat malam masih males. Mudah-mudahan dengan jalur taat ke suami, membantu perekonomian keluarga, inilah jalan kita diselamatkan dari siksaan api neraka. Insya Allah ya Bu ya, insya Allah ya. Jangan sampai diam-diam aja suami lagi putus, diam. Nggak mau suami mengetahuinya, apalagi membantunya. Itu yang pertama. Ini memang butuh latihan ya Bu ya. Karena kalau tidak latihan, apapun itu tidak akan bisa. Yang kedua, ketika Siti Khadijah Al-Kubra akan meninggal dunia, maka malaikat Jibril menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Siti Khadijah di dalam surganya sudah disiapkan rumah yang mewah, rumah yang megah, dan rumahnya jauh dari kebisingan. Udah mah di surga, rumahnya indah, mewah, megah, dan adem ayem jauh dari kebisingan. Aduh terbayang ya Bu ya. Adem, tentrem, nyaman. Kalau di dunia mah sehebat-hebatnya rumah pasti ada gangguannya. Kalau di surga nggak bakal. Ternyata apa yang membuat Allah mengistimewakan Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah belum meninggal saja sudah dipertontonkan pahala yang Allah sudah siapkan di dalam surga. Ternyata satu keutamaannya beliau alias Siti Khadijah selama hidupnya tidak pernah melebihkan nada suara dari suaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah teriak-teriak depan suami, apalagi marah-marah. Kata ibu, kalau gitu saya angkat tangan Umi, kalau gitu saya nggak bisa, karena saya jalurnya barbar, karena gitu. Itu kan contoh ya Bu ya. Ternyata kan kalau melihat sejarah Bu, orang-orang Arab itu orang-orangnya keras. Maaf, kalau di Indonesia kan ada bagian-bagian daerah tertentu yang kalau ngomong biasa aja kayak marah ya. Nah nggak usah disebutin, nanti rasis ibu pun tahu. Padahal itu ngomong biasa, tapi kayak orang marah. Itu belum seberapa daripada orang Arab. Orang Arab itu makanya para nabi kenapa diturunkannya di daerah Arab? Saking kerasnya orang-orang Arab, saking jahiliyahnya orang-orang Arab pada zaman dahulu. Apalagi Siti Khadijah uang punya, harta banyak ya Bu ya. Kalau zaman sekarang, kalau suaminya gajinya hanya 10 juta, istrinya 20 juta, istrinya gini nih ke suami. Itu jangan sampai. Siti Khadijah harta banyak, pamor juga iya, tapi kepada suami, kepada Rasulullah SAW
tidak pernah meninggikan suaranya melebihi suaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu yang sudah Allah berikan, pahalanya diberikan rumah yang indah, mewah, megah di surga tertinggi dan jauh dari kemiskinan. Kira-kira ibu ngiler enggak? Ngiler apa? Ngiler diberikan rumah mewah, megah di surga tertinggi, jauh dari kemiskinan. Berarti pelajarannya harus apa? Ngomongnya harus halus kepada suami. Ini ada aja alibinya, kata Ibu Umi. Dihalus-halusin malah melunjak katanya. Nah, ada aja itu alibinya. Ya udah, kita manusia biasa, suami juga manusia biasa. Ada triknya yang Allah ajarkan agar apa yang kita ucapkan suami mendengar dan paham, agar apa yang kita nggak usah ngomong panjang suami langsung peka. Maka banyaklah doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulang lagi, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kapan dibacanya? Minimal pada sholat 3 kali. Atau ibu lagi masak, ini sengaja disepekerin ya, kata ibu Umi jangan dikeluarin, itu rahasia. Enggak ada rahasia-rahasia. Lagi bikin kopi, lagi bikin teh, lagi bikin minuman untuk suami dan anak, baca bismillah, sholawat 3 kali, doa Nabi Musa. Agar apa? Apa yang diminum oleh suami, apa yang dimakan oleh suami menjadi tenaga untuk kebaikan, dan hatinya Allah luluhkan, biar mereka dia sayang ke kita dan ke anak-anak kita. Oh ini ya rahasianya ya Ustaz Adis, jadi saya Umi naik. Ya itu mah iman beliau aja yang kuat ya. Udah baca apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim, sholawat 3 kali, doa Nabi Musa 1 kali. Ibu nyuci beras, ibu masak, bikin minuman, kopi, teh atau yang lain sebagainya, mulutnya jangan diem. Kita itu seorang ibu sudah diberikan mandat tertinggi oleh Allah. Bahkan ketika doa seorang ibu terhadap anak sama seperti doa para nabi kepada umatnya, alias nggak ada sekat. Jadi jangan disia-siakan fasilitas yang sudah Allah berikan. Siap Bu? Siap? Nah, jadi apa coba? Kalau mau diistimewakan seperti isi-isi para nabi, dukung suami, support suami dengan yang kita bisa. Kalau adanya tenaga, korbankan tenaga untuk kebahagiaan rumah tangga. Punya harta, keluarkan harta. Itu nilainya sedekah, pahalanya seperti jihad fisabilillah. Kalau ibu bisa, turunkan lagi nada suara ibu. Jangan sampai suami merasa tersinggung dengan pembicaraan kita. Kalau mau berbuat, mengerjakan, masakan, minuman, jangan lupa bismillah, sholawat 3 kali, doa Nabi Musa. Yuk semakin baik lagi kita dari kita sebelumnya. Jangan sampai dari hari ke hari tidak menambah amal, karena usia pun semakin berkurang, berarti pintu ajal semakin mendekat. Kita memohon kepada Allah dengan sekuat tenaga selama hidup kita, ingin selalu dilindungi Allah, ingin selalu ditunjuki dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, kita sama-sama baca sholawat Siti Khadijah. Yang hafal silakan ikut, yang belum dengerin aja. Ini sholawat Siti Khadijah, ijazah dari Umi Hannah. Umi Hannah itu pengurus pesantren Lirboyo Al-Baqarah, bagian santri perempuan. Beliau hafizah, beliau ahli sholawat, dan kalau kita mengamalkan, mudah-mudahan kita kelak sejajar atau minimal di belakang benderanya Siti Khadijatul Kubra. Allahumma sholli
direkam dulu, artis mau direkam. Tunggu dulu Umi, cari mereka. Siap. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala ummati sayyidati Khadijah bin Nabi wa ya ummuna farijlana bil kubra bashir lana bil kubra mahamuna wal ukhra bijahi sahibil busyra. Sama lagamnya dengan sholawat istighfar dan sholawat busra. Nanti saya ketik kirim ke ibu ketua ajarkan ya, biar kita kecipratan sifat-sifat mulia Siti Khadijah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal wadaya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la yanbaghi jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqina biha min jami'il ahwal wal ahwal wa taqdimana ila jami'il hajat wa tuqina biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha bika ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan silaturahmi kita silaturahmi yang menjadi wasilah kita makin kuat dalam iman, makin semangat dalam beramal soleh, dan insya Allah silaturahmi yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan keluarga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rafilillah yang sudah memberikan kita siraman rohani, siraman kalbu, pengobat hati. Semoga kita yang hadir di sini bisa belajar menjadi Khadijah, ya Bu ya. Walaupun kita tidak sempurna seperti Khadijah, tetaplah kita belajar meniru hal Khadijah, ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah ibu-ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di majelis taklim hari ini dan